yang baru masuk di scene kali ini. Lu lihat sendiri NoNamers memang talent yang cukup baru mereka Youngblood, dan Red Nepal tentunya harus step up his game. Dia harus bisa lebih konsisten lagi karena memang kalau udah masuk ke stage-stage seperti FF Playoffs ini, konsistensi itu adalah kunci. Dan kalau lu nggak konsisten, kalau lu cuma pop sekali-sekali aja, tentunya lu nggak bakal bisa bawa itu sampai akhir karena konsistensi itu adalah kunci, bukan hoki-hokian lagi. Karena kalau lo hoki sekali, oke lo hoki, lo kill 30, tapi di next game-nya lo kill 10-15 kan ujung-ujungnya jadi nggak bakal beneficial juga buat teammate lo. Dan kalaupun amit-amit lo nggak step up dan teman-teman lo bisa nge-backup diri lo sendiri sebagai duelist yang mungkin lagi off day, tentunya lo nggak bisa selalu dependent sama teammate lo kan. Iya, gue pengen lihat ya kontrasnya dari kedua jet, adu dua jet ini. Kalau kemarin dari tim NoNamers itu emang lawannya sulit pasti, Bumi Spox. Tapi itu si Vera bisa adaptif, dia bisa cari tahu untuk dapetin dan timing. Sedangkan dari tim Cerberus, mereka ya ini kayak Red Devil tuh kewalahan banget, dia kayak susah dapetin timing. Dan itu menandakan juga kalau sebagai duelis yang bagus bisa cari tahu juga musuh gimana cara mainnya yang benar-benar koordinasi tapi masih bisa nge-kill. Kontras banget. Lu bisa lihat misalnya Berserk, pemain yang pengalaman, dia bisa ada day off ya, benar-benar nggak bisa ngapa-ngapain. Kenapa? Karena di counter dia nggak bisa main agresif, dia dipanik setiap kali entry, ada crossfire dan lain-lain. Jadi mengandalkan second dan third, dan itu menjadi salah satu perbincangan. Dan juga kenapa kadang-kadang duelis tuh bisa tidur, bukan kayak modal dash, oh enak nih ada dash, selamat, ada smoke. Ya kadang-kadang ada day off ya. Kalau emang lagi komennya hitting ke stack gamble ya, duelis pasti kadang-kadang bisa jadi tumbal jatuhnya. Belum ngelihat apa-apa aja udah harus berhadapan dengan beberapa angle yang harus dicek plus crossfire. Dan sepertinya kita sudah masuk ke pertandingan pertama. Ini adalah laga hidup dan mati antara kedua tim. Dan NoNamers akan bermain di defender side, sedangkan Cerberus bermain di attacker side. Yap, let's go. Good luck, have fun and enjoy the game. Kita langsung masuk, tapi timernya pause lagi kayaknya nih. Ada sedikit technical issue berkali-kali. Oh, lanjut lagi. Oke. Akhirnya kita masuk. Habis ada sedikit long delay, tapi bener yang dibilang tadi, Cerberus akan mulai dari attacker side, sementara NoNamers akan mencoba untuk defend hidup mereka. Tapi ada 2, bahkan 4 pemain yang mencoba untuk ambil kontrol mid di situ dari tim NoNamers. Sementara Kishi udah low soon bersama dengan Red Nepal juga. Ada pertukaran kill sangat cepat, tiba-tiba aja jadi 3 lawan 2 advantage untuk NoNamers. Dan begitu saja kontrol dari mid bener-bener dicoba untuk dimenangin sama NoNamers. Kirim 2 pemain ke arah short, kirim 2 pemain ke arah mid, dan mereka berhasil untuk menangin kontrol dari mid. Tapi A-side-nya kosong. Akashi akan berusaha untuk apply, sementara itu Vera udah pantakin dari arah Heaven. Di sini drone dikirimkan untuk mencoba mencari seorang Vera. Tertag akan sedikit mundur. Sementara itu Akashi memang half HP, tapi lihat kayak SG sudah berada di arah main di sini mencari pemain-pemain tersebut, tapi belum bertemu. Paranoia dibuka ke arah generator, turun ke bawah mencari Loki, di tap 2 kali 3 kali bahkan, tapi ada retake yang sangat manis dari pemain-pemain NoNamers. Kontrol early mid yang sangat agresif, kirim 2 pemain ke arah short, kirim 2 pemain ke arah mid, membuahkan hasil, memaksa Cerberus Esports untuk bergerak ke arah A, dan di mana mereka dibersihkan 1-0 untuk tim NoNamers di sini. Start. Iya, good start ya, kagetan nih. Gue kayak merasa ada Japo kemarin ini. NoNamers lawan Fancy United begitu juga. COD tengah guys, udah kita adu fight ya. Dan ya, di sini menurut gue NoNamers main stack gamble-nya pas juga ya. Mereka menang firepower jelas, dan Cerberus gak juga. Semuanya kayak masih ada yang anti push, masih ada di belakang. Jadi di sini adalah good start. Mereka 3 lawan 2 melakukan retake, dan menang jumlah udah pasti enak banget. Keluar paranoia, clearance angle, dan start yang sangat meyakinkan untuk NoNamers setelah mungkin ada threat. Ya, kita move on ke round kedua, di mana spike plan yang dilakukan oleh Cerberus ini mereka nggak ada investment kecuali dari seorang Red Novel dengan Sheriff di tangannya. Dan kali ini mereka benar-benar udah kayak adaptasi. Sekali aja di push di arah mid, ini langsung Cerberus tahu anti push dulu guys. Ini ada kemungkinan dari tim NoNamers nih sembarang mainnya. Dan ya, ini masih main nyebar terlebih dahulu. Di arah mid ada 1 orang, di arah B juga diganggu, dan ternyata Vera dapetin entry dengan begitu mudah dan meyakinkan. Dan 5 lawan 4. Yep. DXN lagi-lagi menjaga mid seperti seorang satpam di situ bertemu Red Nepal. Tentunya Red Nepal kalah
dengan senjata yang lebih inferior, tapi kontrol dari A sudah dibenangin sama tim No Namers di sini. Maksudnya Cerberus Esports sudah masuk ke arah side untuk melakukan planting. Tentunya akan menjadi round yang cukup worth it karena bisa mendapatkan plant, tapi dengan persenjataan yang tentu lebih baik, No Namers bisa bersihin Cerberus Esports. Tapi at least Cerberus Esports meski nggak bisa ngenumbangin pemain-pemain No Namers dan No Namers masih bisa bermain bonus round untuk next round, mereka mendapatkan plan yang akan menjadi modal finansial mereka untuk next round. Tentunya bisa melakukan upgrade persenjataan untuk round ketiga ini. Iya, lumayan ya, satu investment dari Sheriff aja udah bisa planting, jadi not bad untuk dari segi ekonomi. Sedangkan dari No Namers, mereka nggak ada yang mati, mereka flawless roundnya. Dan salah satu hal positif juga Vera dapetin triple kill, menandakan ada Bladestorm di round ketiga, dan ini pasti menakutkan. Vera lagi on point, start confident, 2 round aja udah bunuh 6. Ini salah satu yang harus dihindarkan pastinya dari Cerberus dan Let's see. Udah kedengeran what's this dan push dilakukan. Gue suka banget pergerakan dari tim No Namers. Mereka senjatanya emang kurang dari segi jarak jauh dan mereka akan melakukan push. Sedangkan dari tim Cerberus, mereka memilih fundamental yang pas juga. Menang senjata, ya udah main jarak jauh. Dan pelan-pelan ke arah shot, kedengeran ada dash dan langsung aja di swing. Spike-nya drop. Spike-nya drop. Ini mungkin jadi masalah. Vera dapat tim Phantom dan 5 lawan 4, sedangkan dari tim Cerberus mereka udah dapet semua area. Tapi masalahnya lagi-lagi spike-nya drop. Ya, terpaksa untuk datang ke sarang mereka sendiri yang sekarang sudah menjadi milik dari No Namers. Vera bersama dengan teman-temannya dapat early push 3. Di situ bahkan Vera swinging lagi dapat double kill, tapi tumbang di tangan seorang Kishi. 3 melawan 4 di sini. Daikut pun akan berdansa dengan seorang Shun yang bisa nge-trade dia, tapi 3 melawan 2. Sementara itu Shun sedikit miss timing di situ. Red Neval langsung bisa nge-shuttle seorang Shun. 2 melawan 2 bahkan, tapi Thames bisa menjawab kill ke arah Kishi, dan ini adalah bonus round. Ingat, bonus round untuk tim No Namers. Menyisakan Red Neval seorang diri, 46 HP. 30 seconds left. Akan memutar otak bermain dari arah spawn, bertemu dengan seorang Thames di situ tampaknya, tapi gak bakal terkena bunuh di situ. 35 HP, membuka Cloudburst, mencari spike yang ada di mana, tapi tentunya langsung dijaga dengan baik oleh Thames, dan itu adalah early push, pembacaan permainan yang bagus dari No Namers. Mereka tahu, gue setuju sih, mereka tahu bahwa senjata mereka pasti kalah lah long range. Vandal dan Spectre tentunya nggak sepadan. Mereka langsung early push, confident dengan Vera yang lagi nyala banget di service sama Paranoia. Dan tadi Cerberus locking, why was the spike over there? Dan ya spike-nya langsung buat tentunya. Kayak nggak di-expect sih. Cerberus sih terlalu main, ya udah scripted aja guys, nggak mungkin lah push sampai sedalam itu. Push sampai sedalam itu, paranoia yang dikeluarin. Mereka juga dari tim No Namers bagus. Kenapa bagus? Mereka nggak disintegrated. Di arah B-mainnya nggak push 2 orang dan dapetin trade. Padahal senjatanya apa? Spectre dan juga Sheriff. Dan ini kan mereka dapat trade demi trade-nya. Objektif dari Cerberus sudah kesulitan. Nggak peduli mereka udah dapetin area dari arah garden sampai ke B. Dan ini pasti menjadi masalah untuk Cerberus. Taktik emang ada, tapi aim-nya yang menjadi masalah. Thames dapetin 1 kill, bahkan dapetin kill kedua, walaupun Red Neval dapat 1. Dan sementara 4 lawan 3, ultimate out pun diambil. Dan ini malah jadi masalah sih pasti untuk Cerberus. Mereka kayak nggak bisa adaptif gimana-gimana. Karena pattern-patternnya dari No Namers aja di 3 round awal udah ganti-ganti. Jadi gimana ngebacanya kalau ketika No Namers mainnya lagi pasif? Nggak ketahuan, tanda tanya. Dan ini gue suka start dari tim No Namers. Yap, No Namers gak bermain dengan playbook, mereka bermain sangat variety movement yang ada di situ. Bahkan Thames 3 kill, sudah ada spike drop di situ juga. Bahkan dapat yang keempat, Kishi harus tumbang menyisakan Loki seorang diri. Come and get it, tapi gak bisa dapat ace karena Sky SG langsung nge-shutdown seorang Loki. Dan 4-0, very good start untuk No Namers tentunya. Gue setuju sih, mereka bermainnya sangat adaptif, sangat variatif sih. Dimana jadinya ini membuat Cerberus takut, membuat Cerberus second guessing. Apakah mereka akan nge-push? Apakah mereka akan bermain default, bermain mid control? Yang dimana Cerberus sampai sekarang menurut gue belum bisa dibaca. Karena No Namers emang pergerakannya tuh eksplosif banget. Tiba-tiba aja bisa ngirim 3 pemain ke A main. Tiba-tiba aja mereka bisa bermain pasif. Dan Cerberus harus bisa ngebaca ini sih menurut gue. Ya itu harus banget ya, karena kalau Cerberus set up dengan beberapa utility ini annoying banget supportnya. Sedangkan Cerberus sepertinya mereka akan langsung execute masuk ke arah, langsung dibuka smoke. Akses masuknya hilang, dan rotasi pun udah di-call. Dash masuk dari seorang Red Neval, membuka jalan, udah kedengeran. Drone pun digunakan. Agresif push di dalam smoke. No,
Masing-masing player dapat 1 dan mendadak saja menjadi 4 lawan 2. Loki malam jadi sendirian, langsung di trade. Vera God. out of nowhere dapetin triple kill dengan operator. How? Gue gak ngeliat apa-apa. Dia 3 kill. Dan udah 11 di round ke-5. Oke, gue suka adaptivitas dari Cerberus. Mereka tahu, oh mereka suka ngambil short control nih. Makanya itu mereka langsung hit A karena mereka tahu, they know damn well kalau A-nya itu lagi kosong dan benar-benar langsung di-push. Tapi tiba-tiba Vera triple kill dengan operatornya dan NoNamers berhasil ngebendung push tersebut dengan baik. Dan bahkan tadi utility juga belum keluar, fragmentnya baru disiapin sama Thames. Tiba-tiba aja udah swinging in, triple kill udah dibersihin semua bahkan. Very good round dari NoNamers. Tapi round ke-6 Red Naval membuka Blade-Storm-nya tentunya. Ada sedikit mix buy dari Cerberus Esports, terbatas karena memang financial mereka bukan yang terbaik. Tapi Daikute ngeton seorang Vera untuk keluar dan ngepick. Vera pun bersiap di situ, tapi ada sedikit timing yang sedikit off. Bermain di balik tab, tapi wow Vera dengan flicknya dapat seorang Daikute yang tadi memang sedikit lari ke kanan, tapi dapat begitu saja somehow bisa nge-shot down seorang Daikute dan itu lagi on point banget sih si Vera dan bener-bener lagi dapat banget. Tapi kita lihat Red Naval menangin kontrol dari arah Garden, missing the Blade-Storm, tapi ada Kishi yang bisa nge-backup hal tersebut. Thames langsung tumbang dan A side-nya kosong melompong, tapi Sky SG masih standby di arah Wine. Sementara itu belum ada pergerakan signifikan dari pemain-pemain Cerberus Esports. Red Naval pun kehilangan Blade-Storm-nya tentu harus bermain dengan satu buah klasik. Bukan senjata terbaik, bukan senjata yang bagus untuk berlawan dengan operator dan juga vandal dari pemain-pemain NoNamers. Tapi lu lihat mereka udah stack di arah City. Bahkan seorang Vera pun ikut demikian. Tapi ini menjadi pertanda bahwa Red Naval dan juga teman-teman yang bisa masuk ke arah A side. Tapi DXN through the smoke bisa numbangin seorang Red Naval yang tadi dash ingin ke arah switch. Recon nge-track seorang Kishi belum bisa ditumbangkan. Bahkan DXN double kill. What was that? Loki dan Akashi sudah masuk ke arah side. Dan ini akan menjadi planting yang tentunya bisa dilakukan, tapi 4 melawan 2 bukan situasi yang baik untuk melakukan post plan. Tentunya masih memiliki lockdown bahkan dari seorang DXN jika ingin menggunakannya, paranonya dikeluarkan ke arah backside. Tapi Akashi masih bisa berbicara, tapi Sky SG bersama dengan Shun nge-shutdown pemain-pemain Cerberus Esports 6-0, Prof. Wow. Ini udah bukan red flag lagi ya, udah bukan bad day lagi ya. Kayak worst luck skenario untuk Cerberus. Ketika lu 1v1 aja kalah nembak, terus tim NoNamers nggak lihat apa-apa bisa dapetin kill dari seorang DXN udah smoke 2 kali. Ini udah kayak udah worst luck banget sumpah. Udah unlucky moment tuh. DXN dapat 1 kill, dia dapetin moment. Ya ini udah susah banget. Bahkan NoNamers nggak susah payah juga, keringetan 4 lawan 2 men. Mereka di mana mereka harus bisa nge-shutdown pergerakan-pergerakan agresif dari seorang Vera, atau mereka bisa dapetin entry seenggaknya. Karena entry demi entry ini berapa kali kita lihat dimenangi sama tim NoNamers. Dan masalahnya juga adalah NoNamers mainnya dinamis. Lihat, sekarang udah Vera udah disiap-siap di arah shot. Dan Cerberus kadang-kadang main polosan di arah shot. Ini bisa aja ketangkep lagi. Oh, ternyata pindah. Dan Tour de Force dibuka untuk run ke-7 untuk tim Cerberus, tapi ada one way. Bener-bener diperlambat banget nih pergerakan dari Cerberus. Nah, at least mereka udah dapetin mid-nya untuk sementara waktu. Yap, tapi lu lihat short controlnya dijaga sama utility dari DXN. Ada Alarm Bot dan juga 2 buah Nano Swarm, dan short adalah avenue pilihan bagi tim Cerberus Esports untuk mengambil duel. Hotline connect, langsung dashing in. Red Naval kill yang sangat important ke kepala dari DXN. Sementara itu Vera, lu lihat dia standby dengan operatornya masih menyala di situ, dapat kill ke arah Akashi. Akankah dari expect yang kedua di sini? Ada seorang Daikute tapi ditangkap dengan Tour de Force saat membuka Blade-Storm. Sementara itu side dari A sudah kosong melompong, diambil kontrolnya Shun. Akan mencoba retake di arah Heaven bersama dengan Thames dan juga seorang Sky SG. Masih memiliki beberapa utility yang cukup important di sini. Drone, Shock Dart, Recon yang tentu akan sangat membantu proses dari retake. Tapi Cerberus Esports tidak ingin membuang semua opportunity yang mereka miliki. Paranoia keluar, Kishi terbutakan, mundur ke arah Generator, 1 kill ke arah Sky SG tapi nggak dapat yang kedua. Tapi Thames dan juga Shun membalas dengan sangat cepat, menyisakan Shun seorang diri yang masih bisa swinging in. Tapi Loki double kill di arah Hell sangat penting, dan itu adalah tactical timeout yang cukup penting dan membuahkan hasil bagi Cerberus Esports. Iya, bagusan simple play banget kan. Buka drone, dapat info, keluar fault line, dash, dapat entry, dan mereka post plan.
Beruntungnya mereka juga masih ada 2 pemain yang survive. Kalau menurut gue itu satu doang yang survive itu udah disaster banget untuk next round. Scrappy banget pasti duitnya dan juga senjatanya. Walaupun masih belum meyakinkan ya. Padahal posisi 4 lawan 3 mereka yang nunggu bolanya, mereka yang defend. Tapi hampir bisa dibalikin sama tim No-Namer. Sekali lagi sekarang untuk Vera akan melakukan push di arah short, ambil kesempatan dan opportunity, maka di swing, pas banget timing nih. Kalau di tap lu dapet ternyata dash away, bisa kabur dan selamat. Dan sekarang No-Namers dengan advantage jumlahnya bisa ngedeny information gatherer dari seorang Akashi dan 5 lawan 4 seperti Cerberus masih nge-stick ke arah shot, sedangkan udah ada switch embed flash siap dikeluarkan. Ternyata mereka dapat itu kill headshot instan. Dan ini malah menjadi kebalik 4 lawan 3 dan masih ada 1 menit dari tim Cerberus untuk memainkan round kali ini. Ya, Red Neville tiba-tiba step up, tapi lo lihat tadi impact dari Vera. Dia dapat kill ke Akashi tapi dia juga ngelukain Loki. Lo lihat Loki 1 HP dan tadi ada possibility untuk dapatkan 2 in 1 tapi tiba-tiba aja Red Neville dengan counter flash dari Kishi yang tadi Thames memang sempat mempersiapkan counter flashnya juga bisa mendapatkan kill. Sky SG masih berjaga di arah A, was-was bahwa akan ada intruder dari arah short, sementara itu saya ditinggalin. Nebula akan dipersiapkan, smoke langsung dibuka, dashing ke arah side, seorang Red Neville lagi-lagi memimpin jalannya penyerangan. Sementara itu ini pasti udah menjadi lahan bebas untuk tim Cerberus Esports dan benar saja planting dilakukan. Ada recon yang sempat telat ditembak. Sky SG mencoba untuk nge-spray tapi nggak membuahkan hasil. Lihat DXN masih memiliki lockdown jika ingin digunakan. Cosmic Divide dibuka untuk memperlambat retake dari pemain-pemain No-Namers, tapi tentu saja DXN akan berpikir 2 kali untuk mengeluarkan lockdownnya karena Kishi masih hidup, masih memiliki aftershock jika ingin digunakan untuk meng-cancel ultimate tersebut. Dark cover dibuka juga untuk menutupi pandangan dari pemain-pemain Cerberus Esports. DXN important kill ke arah Daikute, dropping dari arah Heaven ke arah Hell, spraying down. DXN nge-stick diffuse-nya di situ. Shun bakal dapat kill, tapi DXN bisa ngejawab kill-kill tersebut. What just happened? Cerberus Esports advantage-nya hilang dari genggaman dan itu round untuk No-Namers lagi-lagi. Oh my god, they lost it just like that. Hah? Ya padahal itu udah ada big blunder banget ya di awal-awal. Ini menurut gua Vera sama Thames tuh lagi miss punya komunikasi. Thames posisinya terlalu terbuka untuk melakukan flash. Ini 3 lawan 4 dan ini udah kebuka banget juga spike plan-nya. Gak kayak ini menurut gua sayang banget sih. Mereka kayak aware sama lockdown, tapi ternyata nggak di lockdown dan satu player tuh ke isolasi dan satu persatu ke retail. Dan ya itu ente moment sih untuk Cerberus. Sudah menang advantage tapi mereka nggak bisa closing, punya aftershock, punya beberapa utility, nggak bisa di delay. Dan No-Namers sekali lagi menjawab dengan aim yang kuat, dengan retake situation yang mereka tidak unggulkan. Sekali lagi Cerberus pelan-pelan akan masuk ke arah short dengan bermodalkan drone. Hotline-nya akan mengganggu seorang Sky Edge, tapi Thames dapetin 1 kill. Dan ini aim-nya udah enak banget. Walaupun masih ada 1 player, tapi sekarang Akashi ternyata dapetin 1 kill. Fragment dibuka, Thames di pressure besar-besaran. Flash nggak nemuin siapapun dan Cerberus sudah tahu. Dan mungkin ini bakal dipanis dengan begitu sangat cepat. Swing dilakukan dan ya Thames nggak bisa ngapa-ngapain. Lagi-lagi posisinya 3 lawan 4. Kalau round kali ini mereka kalah, nih gue bener-bener garu-garu kepala sih kalau di Cerberus. Yap. Tapi lihat Vera masih bisa menjawab lagi-lagi. Vera panas banget bang, operatornya tajam. Aftershock, maksudnya Rolling Thunder akan dibuka karena DXN. Shun, what is happening? Tiba-tiba aja saja 3 lawan 0. No, Cerberus Esports, no, it's a disaster. Lagi-lagi kehilangan semua bentuk advantage yang mereka miliki. Rolling Thunder dibuka, DXN bisa dapat kill, terus tiba-tiba Shun masuk, Vera lagi, aduh semuanya benar-benar panas. Oke, gue ngerti, No-Namers lagi tajam, tapi menurut gue ini karena Cerberus lagi tidung banget, mereka blunder berkali-kali. How do you lose a 4v3 saat lu ngeluarin ultimate? Iya, Rolling Thunder-nya aja belum connect tuh, dan swing itu udah blunder dan masih pengen nyoba ngejer kan seorang DXN. Tapi masalah itu posisinya tipis banget, harus ngejar jauh. Sedangkan di shortnya juga ada orang, ternyata ada Shun yang ngejagain dan semua kalah fight. Again, 4 lawan 3 2 kali. Ini udah, aduh, udah kalah aim sih ini. Taktik udah jalan, inisiasi udah bagus.
Oke, Atos Fury dari Akashi dapetin entry lagi-lagi. Kali ini Cerberus dapetin entry dan nge-tag satu player. Dan trade pun jalan, tetapi advantage sangat besar. Walaupun senjata dari Cerberus ini benar-benar kurang banget. Posisi 2 lawan 4. Ini 2 lawan 4, bukan 3 lawan 4. Dan udah kelihatan satu player. Sudah dapetin satu kill. Dan harus hati-hati pastinya dari pemain. Oke, ternyata Akashi tetap komit ke arah lane. Dan dia kalah fight-nya. Mendadak jadi 2 lawan 2. Masa iya 4 lawan 2 jadi kalah lagi. Fight-nya memang drop, tapi bisa di recovery dan bisa aja Cerberus tuh kabur abis fight-nya, tapi ternyata SKSG dapetin satu, mendadak jadi 2 lawan 1. No way, Loki jadi 5 HP sendirian dan tumbang juga. 4 lawan 2 kalah lagi. No, Cerberus Esports ganti nama jadi Takabur Esports sih. Bener-bener every advantage yang mereka miliki memang bener-bener hilang gitu. Oke, mereka dapat beberapa kill ya oke, gue ngerti mereka juga nggak bisa ngambil upgrade arsenal, tapi kenapa lu jadi main pisah gitu kalau 4 lawan 2? Kenapa nggak lu grebek masal aja? Kenapa nggak lu main sebagai unit, sebagai kolektif tim? Lu nge-trade, tapi tadi di situ mereka nge-picknya sendiri-sendiri. Lu lihat tiba-tiba Akashi udah di lane, nungguin si Shun. Pastinya itu jadi free kill dan no namers. Ini mereka bisa banget sih nge-punish kesalahan dari Cerberus. Dan ya, Cerberus, they need an answer to this. Tentunya Vera, lu lihat, udah confident banget Vera. Udah bisa nge-push dengan operatornya ke arah A main. Ada Loki yang nungguin, di backup sama SkySG di sini. Jumping pick untuk nge-spot pergerakan dari no namers. Kedengaran tentunya oleh Vera yang sedikit fishy di sini. Nge-spot out hal tersebut. Loki pun masih sedikit was-was akan sedikit jumping pick lagi-lagi, tapi nggak bakal dapat info. Dan lu lihat pergerakannya menunjukkan bahwa mereka akan ke arah B. Sementara itu Red Neval udah menangin mid control, dibantu dengan Nebula menghancurkan pintu switch dari B-side bersama dengan Kishi yang akan bermain di balik seorang Red Neval. Nge-service dia dengan flashnya. Faultline pun dipersiapkan tentunya di sini. Karena tadi di action mempersiapkan hal tersebut, Faultline dibuka juga, ada sebuah Gravity Well, ngisap-ngisap sedot-sedot gaming, tapi Red Neval sendiri yang terkena vulnerability-nya di situ. SkySG gagal shrouded step-nya. Masih mencoba untuk mencari pemain-pemain yang ada di situ, paranoianya nge-tag bahkan ada recon yang sangat manis dari SkySG, dapat 2 kill bahkan. Service sangat baik, Red Neval dapat kill, tapi dari Q juga masih bisa menjawab di situ. 3 lawan 3 masih fair and square. Akashi masuk dengan kill, dan Daikut ikut juga menyisakan Vera yang harus melakukan flag dengan operator dari arah B main. Thames pun tidak bisa di-resurrect, tidak bisa dihidupkan kembali, dan Vera good luck kalau hilang lagi round ini dari Cerberus Esports. Gua nggak tahu lagi sih. Ini udah aneh, ini game aneh. Dimana round yang tim tersebut kalah jumlah dan seharusnya kalah malah menang. Ini kebalik. No Namers juga seharusnya mereka menang barusan. Udah kurang apa lagi? Udah dapetin 2 kill. Oh, masa iya? Keluar Bloodstorm. Tapi waktunya dia. Woi, Vera! Woi! Wah! Vera triple kill! How? Gimana bisa terjadi? No way! No way! No way! Kan udah aneh gue bilang. Seharusnya menang tuh jadi aneh lah Cerberus. Udah lah. What? Nah. Aduh, gua speechless. How? 1v3. How do you lose it? How? Cerberus Esports tak kabur banget, cuy. Vera. Oh no. Ini gua nggak tahu. Pasti Cerberus Esports udah kena mental banget. 1 lawan 3 ini udah berapa kali? 4 kali bahkan. Bisa. I don't understand this anymore. Ini game aneh. Tapi bener-bener Cerberus Esports, gue nggak tahu apakah no namers yang setajam itu, apa Cerberus Esports yang lagi bener-bener turu, lagi bener-bener tidung di sini. Dia nge-lose the advantage that they have, dan ya I'm very speechless. Tapi kita masuk ke second half, maksudnya last round sebelum second half, dan aduh, oke. DXN pun masih punya lockdown yang tadi belum dipakai sama sekali, saking nggak butuhnya, saking tidungnya Cerberus Esports masih memiliki lockdown yang bisa menjadi bantuan untuk retake. Kontrol dari Garden udah dimenangin, pergerakan ke arah A short. Tentunya di sini masih mencoba untuk meraup semua round yang bisa di scrap di sini. Red Neval dibantu dengan flash, dashing ke arah side, ditunggu oleh seorang DXN, tapi dashnya malah mengantarkan dia ke arah wide di situ. What is happening? DXN, SkySG pun begitu juga. It's a shooting gallery. Untuk pemain-pemain no namers, tapi masih ada pemain yang hidup. Bahkan Vera dengan killnya Thames pun mengikuti hal tersebut.
They are just headless chickens. Mereka menjadi sasaran empuk untuk pemain-pemain No Namers. Kayak lagi di the range di sini. Cerberus Esports 11-1 untuk No Namers. Oh no, this is a disaster. Nah, ini udah aneh sih. Ini sumpah udah aneh banget. Ketika lu sampai jadi Cerberus tuh ngebukanya bukan ke arah saya tapi clearance-nya ke arah Wine. How? Mereka kayak sampai setakut itu. Nah, pemain No Namers tuh ada di daerah Wine, ngedes tuh dari arah shot buat ke arah Wine. Itu kayak udah nggak masuk akal nih, udah Cerberus aneh banget sumpah. Decision-nya, aim-nya. Aduh. Dan ini bener concern gue dari tim Cerberus. Mereka ideologi tapi nggak nge-solving sesuatu. Dan 11-1. Ya ini gue upset juga sih kalau emang bisa Cerberus nge-comeback gitu kan. Hahaha. Karena lihat aimnya begitu. Emang Cerberus tim pengalaman lagi-lagi. Statistik berkata lain 2021 dan ya ketika lu tidung, apa mungkin masa iya disepetik jentik jari mereka jadi jago balik lagi. Dan bukanlah hal yang mudah untuk comeback 10 angka start dari pistol kalah, it's done. No Namers ya pasti GG. Dan ini adalah pilihan dari Cerberus. Dan how 4 kali kesalahan tuh menurut gue udah kayaknya ini bener-bener tak kabur momentos banget sih. Tapi menurut gua No Namers seneng sih. Mereka kayak dikasih kado Natal saat Cerberus Esports nge-pick Ascent. Ini kayak anjir dikasih kado nih guys. Tentunya ini soalnya Ascent adalah yang udah gue bilang berkali-kali, ini adalah map kesukaan dari No Namers. Memang mereka pandai bermain di map ini. Lu lihat sendiri Vera pindah A, pindah B, mid kontrolnya kuat banget. Dan di Ascent itu juga nggak bermain di mid doang, dia juga pindah setupnya ke arah short, dia pindah ke arah B. Dan Cerberus Esports kayak nggak ada jawaban. What are they trying to show us di sini? Benar-benar nggak ada sama sekali. How do you lose 4v1, 4v2, 3v1s 4 times? Ini benar-benar disaster dan ini fundamental yang harus diperbaikin sama Cerberus Esports lagi-lagi. Di sini No Namers bisa nunjukin bahwa mereka nggak peduli lah. Iya, bodo amat sama experience mereka, benar-benar bisa menjawab. Dan kita masuk ke pistol round, must win untuk tim Cerberus Esports, karena kalau mereka nggak bisa menangin ini tentunya mereka akan kalah. Red Nepal memetik kepala dari Thames di balik smoke di situ. Cheeky dan cheesy angle dimainkan, langsung ngedash keluar, tentunya safety. Ada frontline yang dibuka juga. Belum ada follow up sama sekali. Dark cover juga untuk menutupi pandangan dari pemain-pemain Cerberus Esports. Kontrol dari arah Garden akan dimenangin. Recon botnya kena. Vera bahkan kayak SG mengikuti juga di XN swinging in. Di mana-mana menjadi terkill. Di situ tiba-tiba aja tinggal Akashi sendirian. What is this? Akashi dengan klasiknya satu kill. Good start. Dapat yang kedua kayaknya enggak. Sky SG triple kill. 12-1. I don't know what to say anymore. Match point. Ini kayak ya, Cerberus kalau lu lihat awal sebenarnya first half, second half di pistol barusan, mereka punya fundamental. Tapi kadang beberapa decision dan juga aim turun, Pak. Ini analisa kok udah mentok turu. Walaupun fundamentalnya pas tadi. Kau keluarin ada bunyi utility, ada signal di mana No Namers bakal vomit ke arah shot. Smoke-nya juga dibuka, kedengeran kan lari-lari. Set, hotline. Mereka tiba-tiba decision-nya nge-push smoke dan nggak ngasilin apapun. Gue nggak peduli, mungkin decision-nya acak adu tapi nembaknya kena, it's okay gitu kan. Tapi ini nembaknya juga kena. Dan kali ini Cerberus akan mencoba untuk melakukan push. They could at least bisa dapetin 1 kill dengan frenzy di tangan. Mungkin ada sedikit kesempatan. Tapi masalahnya juga dari tim No Namers, mereka mainnya masih nyebar. Mereka punya senjata yang kuat. Sedangkan dari tim Cerberus, lagi posisi tidung kalah senjata. Gimana menangnya? Mungkin lu bisa jawab buat di multiverse lain. NT dari Red Noval dan ya 4 lawan 3. Ya, lu lihat bahkan No Namers confident buat ngebeli rifle di sini. Ada Vandal, Bulldog segala macamnya. Mereka udah tahu bahwa nothing tulus lah, udahlah kita bersihin aja ini anak-anak. Dan 3 melawan 4 tentunya Sky SG meski 1 HP di situ ada seorang Kisi bermain bandel, bermain bahaya, ada hotline dan juga flashpoint untuk ngedelay bersama dengan Nebula. 0 point, nggak ngedetek siapa-siapa. Tapi lo lihat di sini ada flank dari Akashi. Kalau dia bisa dapetin flank ini tentunya it's gonna be huge. Tapi sepertinya No Namers memutar otak mereka berganti decision. Akashi is huge. If you can get the kills, tentunya akan menyelamatkan
Cerberus Esports dari kemaluan yang cukup besar. Double kill, triple kill tidak dapat. DX langsung nge-shutdown tapi it's more than enough di sini tentunya. Thames udah masuk ke arah side. Oke, Kishi nice shot. dapat kill dengan Sheriffnya sangat penting di situ. DXN masih bisa berbicara di sini, masih bernafas, masih berdansa di balik generator. Akan Time. di bait out time-nya di sini harus nge-stick player tentunya. Hotline dikeluarkan, bahkan Loki bermain terbang-terbang aja. Kishi nutup round tersebut dan itu adalah round yang sangat penting dari seorang Akashi. Bermain sabar, dengerin sound cue, mundur, dapetin kill-kill yang penting dan itu sangat clutch dari Akashi. Lu lihat double kill. Ya penting, it's more than enough. Ya kejawab ya tadi pertanyaannya gimana mereka bisa menang posisi kalah jumlah dan juga kalah senjata. Akashi itu benar-benar penting banget. Untung dia nggak cover terlalu jauh banget. Kalau misalnya dia lagi OTW nggak dapet timing, pasti udah GG. Dan beruntungnya dapet 2 dan masing-masing player dari Cerberus itu bisa stepping up dengan Sheriff yang bisa nahan juga. Oke, Red Naval dapat 1, Isi dapat 1, udah tinggal Larry ini, udah menang senjata, PD balik, tapi telat banget nih kalau mau ngomongin comeback nih. Masih ada 9 angka, seenggaknya mulai dari sekarang, masa iya momennya. Tentunya mereka masih bisa mencakar atau menggaruk-garuk sedikit sisa-sisa dari round yang ada. Karena memang bener, ini it's too early to talk about ya. 12-3 masih jauh. Tapi di sini at least Cerberus Esports bisa nunjukin bahwa mereka juga bisa confident. Mereka berani keluar dari sarang, mereka dapetin kill ya udahlah. Mereka mencoba dan dapat kill, dapat round yang cukup penting. Bisa menjadi modal positif bagi Cerberus Esports untuk menatap round-round yang akan datang. Tapi kita masuk round yang ke-16 harusnya bisa di shutdown sih. Sama pemain-pemain no-namers, Akashi mempersiapkan recon ya, langsung dihancurkan tentunya. Akan di-expect recon yang sangat default di situ. Red Naval cabut ke arah stair, terkena tag di situ. Bahkan 0 point, bahkan Thames juga masuk, Loki harus tumbang. Tapi nice Akashi sangat-sangat step up di situ. Vera tidak dapat yang kedua, Akashi bahkan triple kill tapi 2 lawan 2 lagi fair and square. Untuk menutup game ini tentunya no-namers harus bisa mendapatkan round kali ini. Daikute dan Kishi keluar. Daikute sangat agresif ke arah lane. Gak ada expect sama sekali oleh seorang Shun, menyisakan DXN yang harus melakukan clutch. Masih bermain sabar. Cerberus Esports bermain dengan utility flashpoint. Dibuka, ada sword trade balasan dari DXN yang langsung di shutdown oleh Daikute. Sangat manis retake-nya di situ dan ya Cerberus Esports menunjukkan hal-hal positif kali ini. Ini nih, no-namers juga, udah guys kita closing cepet-cepet, ini nih yang nggak boleh nih. Ini takabur momen nih. Ini mungkin kalau ya ngomongnya kalau caster mah ya satu persatu by cycle, ntar 5, 6, 7, 8 bisa aja comeback, bisa aja sih. Tapi itu menurut gua kayak satu kesalahan kecil sih. Vera nggak bisa nge-closing di arah satu pemain bot house Akashi itu menurut gua. Nah ini kalau Vera dapetin tadi dia bisa kontrol spray-nya sih menurut gua tadi udah menang, udah 3 lawan 2 dan satu pemain juga kecolong, nggak siap. Ternyata retake dari pemain Cerberus tuh cepet banget. Satu pemain yang planting Shun tuh nggak sadar dan ya mungkin ada kesempatan, tapi lagi-lagi kesempatan tuh kecil. Seenggaknya keadaan ini bisa diperkecil dulu karena no-namers hanya bermodalkan pistol aja dan Red Naval dengan percaya diri dapetin 1 kill, nge-swing lagi. Dapetin kill kedua. Sangat nyaman. Ini permainan Red Naval yang kita pengen lihat dan gak kelihatan di first half-nya. Ya, tentunya agak telat panasnya tapi at least Cerberus Esports bisa menunjukkan taji mereka kali ini di round-round yang akan datang. Berani ngambil duel, berani pick. Lo lihat mid control-nya udah dimenangin habis-habisan. Bahkan no-namers dipaksa mundur ke spawn mereka di sini. Terpaksa mundur karena memang arsenal yang mereka memiliki tidak lebih superior, bahkan ada recon yang ditembakkan langsung ditutup oleh DXN. Dan ya, lu lihat Cerberus Esports bermain sabar, tahu sebenarnya pemain-pemain no-namers ada di spawn tapi mereka nggak mau gegabah lagi, nggak mau takabur momentos karena mereka udah merasakan pahitnya takabur tersebut. Udah berkali-kali kalah round berturut-turut. Red Naval early swing, dapat yang keempat kayaknya enggak karena Shun masih bisa menjawab double kill Shun bahkan. Oke, 3 lawan 2. Akankah takabur momentos lagi? Langsung di swing oleh Loki dengan kill yang sangat penting, double kill untuk Loki. Dan itu round yang kelima untuk Cerberus Esports. Untuk menutupi luka harus bisa memplaster luka tersebut, dan ini Cerberus Esports sudah bisa sedikit demi sedikit memplaster luka tersebut dan ya pendarahannya sepertinya akan terhenti di sini.
Apakah konspirasi kalau SGMY ini tim yang sering banget di comeback ya? Karena Paper Kayak X juga kemarin. kemarin gitu. Iya. Apakah overconfident ya? Tapi masih ada 7. Gua rasa di sini adalah salah satu tesnya. Lebih tepatnya sih 2 round selanjutnya sih kalau ada kemungkinan possible untuk comeback. Karena stack gamble sih. Stack ultimate tuh enak banget dari non-embers. Sekali aja Killjoy lockdownnya kebuka dan nggak bisa di counter, itu bahaya. Hunter's Fury berusaha untuk cari informasi dan juga entry, namun sayangnya masih gagal dari tim Cerberus. 1 ultimate udah bisa di dodge, tapi masih ada Rolling Thunder yang bisa aja dipakai untuk retake. Ini non-embers juga masih belum nyaman-nyaman banget. Yap. Tentunya mid control akan menjadi avenue kedua bagi tim No-Namers untuk memenangkan kontrol dari choke point tersebut. Choke point yang sangat-sangat penting. Tapi lu lihat ultimate dari pemain-pemain No-Namers, ketiga ultimate yang cukup krusial. Ada Lockdown dan juga Hunter's Fury di Center Tech oleh satu buah recon yang tadi dilesatkan oleh Akashi. Lockdownnya langsung dibuka. Hotline untuk ngedelay push tersebut. Akankah ada aftershock untuk ngehancurkan? Tapi enggak, karena Kisi ada di A, sangat jauh. Sementara itu lockdown sudah dikeluarkan, dark cover dibuka untuk nutupin vision dari hal-hal tersebut. Dan A-side udah dimenangin, bahkan Ferrat udah smoke. Criminal di situ, sangat kuat. Akan terdapat yang kedua kayaknya enggak. Warning shot untuk pemain-pemain Cerberus Esports dari Cute. Dapat kill ke arah Thames, 4 melawan 4. Retake yang sangat-sangat sengit akan dipertunjukkan oleh Cerberus Esports. Red Neval dengan picknya sangat agresif. Bloodstorm dibuka, Jackson bermain di bawah stair, dapat kill ke arah Red Neval. Gak yang kedua karena Loki dapat menjawab. Shun bahkan menjawab dengan kill ke arah seorang Loki. 2 melawan 1. Hotline pusing-pusing gaming seorang Shun, dikenain aftershock. Goodbye, langsung ditumbangin sama Kisi. And that is the 6th round. Makin mendekat, makin mengejar Cerberus Esports. Apakah ya adik-adik, apakah tak kabur Momentos lagi nih? Tapi kali ini decide dari No-Namers. Possible sih, dan menurut gue tuh bagus banget ya. Cerberus mainnya fundamental ya. Mereka kayak kehilangan satu player ya. Terus mereka untuk kali ini mereka time out kalau dapat spike plan dan main post plan gak ada yang mati, udah lebih dari cukup main buying time karena nggak pakai Hunter's Fury barusan. Itu adalah kesempatan mereka. Sedangkan dari Cerberus mereka udah hilang banyak. Keluar 2 ultimate. Ya mungkin ada Loki yang bentaran nanti bisa pakai Cosmic Divide. Namun menurut gua tetap retake mereka harus clean, dan lagi-lagi Cerberus lagi megang bolanya untuk sementara waktu. Mereka lagi dapat, ternyata Loki masih butuh 1 ultimate orb, jadi dia harus bunuh terlebih dahulu baru dapat Cosmic Divide. Oke, Red Neval dapetin 1 kill dengan operatornya, mulai kelihatan meyakinkan Cerberus pelan-pelan bisa comeback. Namun masih ada 6 angka. Start dari round ke-19, momentum harus terus bisa dipegang. Sedangkan No-Namers mereka pelan-pelan berlari, berjalan ke arah shot. Daikun dapetin 1 kill, langsung ada hotline, follow up yang bagus. Gisi pun memberikan 1 kontribusi kill. Dan 5 lawan 2. Gua nggak bisa ngelihat ini dari tim No-Namers bisa memenangkan atau nge-recovery. Kalau lagi-lagi mereka bisa closing, ini terlalu gila. Dan ya, Daikun nge-swing, dan tersisa 1 pemain, bisa untuk di resurrection, dan Gisi menutup. 12-1 jadi 12-7. 12-7. What was that? Masa iya? Aduh, tadi gap angkanya 11. Sekarang 5. Mungkin ini yang bisa gua highlight, di mana Cerberus Esports dengan experience mereka oke, aimnya nggak bagus, tapi at least mental mereka ada di sini. Di mana mereka kejauhan, tapi mereka masih fighting spiritnya masih ada dan sangat baik. Sementara itu No-Namers mungkin masih young blood, masih baru, dan terkadang mungkin mentalnya udah bisa jatuh atau nge-drop. Tapi pastinya winning powernya tentu harus diaktifin lagi dari No-Namers. Tapi at least Cerberus Esports seperti rubah yang telat bangun. 3 rubah di logo mereka akhirnya menunjukkan tajinya di sini. Bisa sedikit demi sedikit bangun dan menunjukkan bahwa mereka memang tim yang harus takuti di sini. Red Neval dengan operatornya, ya Red Neval operatornya lagi main banget sih di mana. Tapi ada Kisi. Lu lihat di Wine ngepick 1 kill, entry ke arah SG, spike-nya drop, dashing ke dalam, gak dapet kill. Yang kedua untuk Vera di situ, Kisi double kill sangat manis. Tapi memang ini adalah eco round untuk No-Namers, jatuh ke Baiko Cycle berkali-kali. Red Neval pun sudah ada di arah A, tapi spike-nya udah bisa di-retrieve oleh seorang Shun, dapat kill bahkan Red Neval. Sangat manis di situ. DXN sudah menjajal teritori dari arah mid.
milik Cerberus Esports. Sementara itu spike-nya udah drop, Thames mempersiapkan dirinya, flash drive, dapat kill ke arah Red Devil. Akankah dapat yang kedua? Jangan sampai nge-throw lagi Cerberus Esports, tapi Kishi bisa bermain di off angle di balik smoke tersebut di XN. What can you do? Tentunya langsung di shutdown oleh Akashi. 12-8, Prof. It's getting closer, Prof. It's getting closer. Nah, ini kode 8 ini comeback-nya mungkin banget. Kayak kelihatan kedua tim ini punya masalah besar ya di attacker side. Mereka kayak kebingungan gimana cara dapetin entry yang nyaman, yang benar-benar enak gitu. Dan No-Namers benar-benar kalah entry demi entry-nya. Walaupun nggak selalu, ada beberapa round yang mereka menang entry tapi nggak bisa closing. Dan ini udah pasti kesempatan terbesar untuk Cerberus balikin keadaan. No-Namers sepertinya mereka kalau mentalnya kuat, mereka tuh nggak pasti takut dan langsung agresif push di arah E. Beruntungnya masih bisa selamat. Vera itu bisa ngedodge operator. Udah ngeri banget. Kalau mereka komit terlalu bahaya. Itu menurutku udah blunder juga kalau barusan komit. Udah ada smoke, udah ada gravity well, dan ada juga bridge di sana. Ada seorang Kishi. Kalau keluar Rolling Thunder juga abis itu roto, Pak, kena tsunami. Dan sekarang No-Namers berusaha untuk melakukan reset. Dan ya, bikin overthinking ini bagus banget untuk sementara waktu. Karena dua playernya udah ketarik. Jadi cuma ada dua player yang ngejaga. Tapi ada sound cue dari drone langsung di Rolling Thunderin aja. Ada value. Tentunya langsung ke knockback. Tapi memang nggak ada follow up sama sekali tentunya. Questionable Rolling Thunder dari Kishi. Mungkin coba nge-delay, ini akan menjadi cue untuk pemain-pemain Non-Namers agar masuk. Tapi Kishi dan Daikid masih bisa berbicara dengan 2 kill. Sementara itu masih 3 lawan 3. Di XN dengan flank yang sangat manis dari arah Garden masuk dengan begitu saja. Sementara itu Loki oleh dark cover, nggak dapat kill karena ada 2 pemain yang langsung nge-pick secara bersamaan. Spike tentunya akan langsung menjadi agenda yang paling utama di sini. Akankah No-Namers menutup round kali ini? Tentunya ingin menutup game ini. Tapi Loki dan Akashi masih bisa bernafas, masih bisa mencoba untuk melakukan retake. Tapi Loki 1 kill dibalas oleh Shun yang low HP. Akashi 1v1 situation. This is getting very intense. Thames melawan Akashi, spraying through the smoke. Masih diffuse ya, gak dapat kill. Masih mencoba untuk melepaskan, masih sangat was-was. Bermain di balik wine, jumping pick oleh Thames. Masih berusaha, di halfin aja di situ. Masih nge-pick, tapi Thames dengan sangat baik langsung pecahin kepala Akashi, dan itu akhirnya nutup round untuk No-Namers 13-8. Hampir takabur Momentos, tapi No-Namers dengan mental baja mereka berusaha dan akhirnya bisa menutup round tersebut. What a game. Hampir bro. Hampir. Kayak muka-muka dari No-Namers nggak seneng juga ya setelah di comeback yang seharusnya mereka bisa closing dengan begitu cepat.